Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Penuh harapan dan doa, semua dalam keadaan baik. Kalau toh mungkin perjalanan ini tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita masih mempercayai bahwa tangan penyertaan Tuhan membersamai kehidupan kita dan langkah kita sampai dengan hari ini. Program Pagi Menyapa kembali hadir dari Gereja Kristen Jawa Purworejo bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon berkat di dalam doa. Ajari kami untuk bersyukur dengan hari-hari yang terjadi dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Ada begitu banyak warna dalam kehidupan kami. Tetapi kami tetap percaya bahwa Allah yang senantiasa menyertai langkah-langkah kami. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Allah. Mohon berkat untuk kami bisa merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Menghayati akan kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Menghayati tugas panggilan perutusan yang diberikan kepada setiap kami dengan bagian kehidupan kami masing-masing. Kami siapkan mata hati pikiran kami tertuju pada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan bersama dari Kesaksian Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia berangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan melakukannya di dalam hidup.
Ibu bapak saudara tentu pernah menyaksikan pertunjukan dan mungkin juga berbagai macam pertunjukan. Ada konser nyanyi, mungkin dari artis-artis yang menjadi favorit, atau ada pertunjukan tari-tarian bagi yang senang dengan menari, atau mungkin kita membawa anak-anak kita yang masih kecil untuk melihat berbagai macam atraksi dari permainan sirkus, atau mungkin pertunjukan-pertunjukan yang lain. Jika pertunjukan itu sudah selesai dan kita melihat betapa spektakulernya pertunjukan itu, betapa bagusnya pertunjukan itu, apa yang terjadi pada akhir pertunjukan itu? Apa yang saudara mau katakan? Wow, dengan segala kekaguman kita atas apa yang sudah kita saksikan dalam pertunjukan-pertunjukan itu. Saudara, kisah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ini mungkin juga bisa dipahami sebagai sebuah pertunjukan. Pada waktu itu murid-murid berada di sana, mereka menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke sorga, mereka terpukau melihat peristiwa spektakuler itu, peristiwa yang luar biasa itu. Atau mungkin seakan-akan ketika mereka kagum dengan apa yang mereka lihat, berharap, wah ini ada adegan apa lagi ini? Ada adegan spektakuler apa lagi yang akan terjadi? Nah saudara, yang terjadi justru ada dua orang berpakaian putih dekat dengan mereka, lalu mereka berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara, sepertinya kata-kata ini menegur mereka yang saat itu sedang takjub melihat apa yang terjadi. Kata mereka, Yesus ini terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi jangan hanya terkagum-kagum, jangan hanya takjub di sini dan melihat apa yang wow ini terjadi. Tapi pergilah untuk bisa memberikan kesaksian apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu lihat ini yang akan kamu persaksikan justru akan menjadi berkat. Bagaimana Yesus yang naik ke surga ada di dalam kemuliaan Allah boleh menjadi pengharapan kita. Saudara, kenaikan Yesus ke surga berbeda dengan pertunjukan-pertunjukan biasa yang hanya akan menyisakan kekaguman dan ketakjuban orang yang melihat. Tetapi peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini berakhir dengan sebuah perutusan. Setiap orang yang mengagumi karya kasih Allah dipanggil untuk bisa mewartakan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Dan dalam perutusan itu, Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita. Semua hal yang kita perlukan hingga perutusan, tugas perutusan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Saudara, disinilah kita diingatkan agar kita tidak terpukau, agar kita tidak hanya takjub dengan peristiwa kenaikan pada waktu itu, ataupun peristiwa-peristiwa lain. Apa yang kita rasakan selama ini di dalam kehidupan kita tidak sekedar kita merasakan ini ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, tidak jarang juga dalam kehidupan kita tercengang dengan khotbah-khotbah yang begitu menarik,
khotbah yang lucu, khotbah yang menyentuh kehidupan kita, ibadah-ibadah yang sangat luar biasa, yang menarik, singernya dengan suara mereka yang sangat merdu, iringan-iringan ibadah yang luar biasa terdengar sangat indah, gedung gereja yang sangat megah, perlengkapan yang sudah sangat-sangat canggih. Saudara memang tidak keliru menilai sebuah ibadah dan gereja apa yang memang terjadi setiap hari. Tetapi kita tidak akan berhenti. Mereka murid-murid pada waktu itu tidak hanya berhenti melihat apa yang spektakuler. Kita tidak hanya mengagumi ibadah di dalam gereja yang kita ikuti, tetapi kita akan menyelesaikan ritual ibadah itu dan kemudian melanjutkan tugas perutusan ketika kita keluar dari gedung ibadah. Ibadah kan sebuah ritual, tetapi ibadah yang sejati adalah ketika kita melakukan hal-hal nyata di dalam kehidupan kita. Keseharian kita itu adalah ibadah. Di sanalah kita sesungguhnya sedang diutus. Ketika kita ada dalam ibadah, Alkitab itu diarak masuk ke gereja, kemudian diserahkan kepada pelayan firman. Itu menjadi simbol bahwa kita semua umat berjumpa dengan Sang Firman. Kemudian liturgi berlanjut sampai kepada khotbah pelayanan firman. Di sana kita dididik untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Di akhir ritual ibadah ada yang namanya perutusan. Kita diberkati untuk kita menjalankan perutusan kita. Itulah sesungguhnya yang terjadi dengan ritual kita. Kita memasuki kehidupan nyata kita dan parameter untuk mengukur keberhasilan ibadah bukan pada ritualnya, tetapi pada apa yang terjadi dalam kehidupan kita di luar gedung gereja, di luar ritual itu. Sehingga kita tidak berhenti pada kekaguman, tetapi kita akan melanjutkan perutusan kita. Apa yang sudah kita dengar dalam khotbah, yang kita sangat takjub dengannya. Lalu kita memulai dengan kehidupan kita. Mungkin menyentuh kehidupan kita akan mengubah kehidupan kita. Ketika kita mengubah kehidupan kita, kita sedang berupaya juga untuk mengubah apa yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita yang berubah akan berdampak juga dengan kehidupan di sekitar kita. Keluarga kecil kita berada di dalam masyarakat kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kepada kita akan pentingnya tugas perutusan yang disampaikan Allah kepada murid-murid, yang disampaikan Tuhan Yesus pada murid-murid pada waktu itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan di seluruh dunia. Itu sebabnya ketika kita menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sudahkah yang terbaik kita berikan untuk kita diutus menjadi saksi dengan cara mewartakan cinta kasih Allah di dalam keluarga kita? Bagaimana kita mewujud nyatakan yang terbaik utusan yang disampaikan kepada kita untuk menjadi saksi pewarta firman dalam lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana juga dengan pekerjaan kita, di lingkungan pekerjaan kita. Bagaimana kita menjadi pewarta dalam kehidupan kebersamaan persekutuan kita. Saudara, tidak mudah mungkin kita melakukan itu. Tugas perutusan ini memang tidak gampang. Saudara, mari memperhatikan dari catatan surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Mari memperhatikan Efesus di pasal yang pertama, ayat 16b sampai dengan 18. Efesus 1
ayat 16b sampai dengan 18. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Menjadi saksi tidak mudah. Tetapi Paulus menyatakan kepada kita, dia memohon kepada Allah untuk bisa memperlengkapi. Yang pertama, meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar di ayat yang ke-17. Meminta roh hikmat dan wahyu. Saudara, itu mengajak kepada kita dan menunjukkan kepada kita bagaimana kita membangun relasi dengan Allah, kedekatan dengan Allah secara berkala, konsisten. Semakin kita menjadi dekat dengan Allah, semakin kita akan bisa mengenalnya, semakin kita akan tahu apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika kita mengenal seseorang. Kalau kita mau mengenal lebih dalam apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, itu ya akan terus mempertemukan kita. Kalau kita tidak pernah bertemu, ya kita tidak akan bisa mengenalnya lebih dalam. Tapi pertemuan-pertemuan yang intens, yang konsisten, itu akan menolong kita. Oh, aku udah tahulah bagaimana dia punya karakter. Aku tahu kalau dia diam itu gitu. Oh, ini sedang lapar. Kalau dia diam itu, oh ini dia sedang marah gitu. Oh, ini dia sedang ada dalam persoalan gitu. Kita kan semakin tahu bagaimana orang itu. Demikian juga dengan Allah. Semakin kita menjadi dekat dengan Allah, semakin kita membangun persekutuan pribadi kita dengan Allah, maka kita akan tahu apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Di sanalah kita akan bisa tahu apa yang hendak kita saksikan sebagai saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Catatan yang kedua yang dikehendaki dan diminta oleh Paulus adalah supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hati dipakai sebagai dasar tindakan seseorang. Jika hati ini baik, maka apa yang keluar dari tindakan-tindakan, apa yang diwujudkan dari perbuatan-perbuatannya ini adalah baik. Sebaliknya, jika mata hati ini, jika yang ada di dalam ini tidak baik, maka yang akan dihasilkan, yang akan dikeluarkan pun juga tidak baik. Tapi ada loh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi sesungguhnya hatinya tidak baik, hatinya jahat. Ya, ada saja sih. Memang ada, tetapi kita akan mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah pembohong. Orang-orang seperti itu adalah munafik. Dan kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu. Jika mata hati ini diterangi, maka sesungguhnya kesaksian-kesaksian kita dari setiap perbuatan-perbuatan kita akan menjadi berkat. Saudara, kesaksian yang utama di dalam kehidupan kita adalah apa yang kita saksikan nyata melalui kehidupan kita yang sesungguhnya. Kalau kita sudah diterangi dengan mata hati kita, segala sesuatu yang kita lakukan menjadi baik. Sesungguhnya kita punya prinsip bahwa melayani bukan untuk dilihat orang. Kita mengampuni bukan karena kita dipaksa. Kita melakukan kebaikan bukan karena ada keuntungan di sana. Tetapi kita melakukan semuanya karena kita bersaksi, karena kita diutus sebagai pewarta kasih Allah. Dan itu terjadi
selama kita mendapatkan kesempatan hidup dari Allah. Saudara, 26 Mei akan menjadi perayaan besar bagi kita. Kita mendapat jatah tanggal merah, diakui dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kekristenan kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan momentum 26 Mei, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tidak sekedar kita menjadi takjub dengan apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, sama seperti murid hanya memandang, tetapi kita akan pergi kepada perutusan yang sudah dinyatakan Allah dalam kehidupan kita melalui setiap perbuatan kita. Selamat menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Karunia Allah diberikan dan dinyatakan kepada setiap kami melalui kehidupan kami. Ada banyak yang kami kagumi dari setiap karya Allah dalam kehidupan kami. Belajar dari kisah kenaikan, bagaimana para murid begitu takjub menyaksikan peristiwa itu. Jangan biarkan kami berhenti pada ketakjuban dan kekaguman kami akan karya Allah yang luar biasa. Tapi ajari kami untuk mengingat, kami dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta kasih Kristus, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, yang memberikan pengharapan bagi setiap kami. Ajari kami juga untuk membangun persekutuan pribadi kami dengan Allah, supaya hati kami terus diterangi, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan di dalam setiap perbuatan kami, sungguh boleh menjadi berkat. Melalui keluarga kami, masyarakat sekitar kami, di dalam lingkungan pekerjaan kami, kebersamaan kami dengan jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah, kemuliaan terjadi atas Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga. Biarlah itu pun juga boleh menjadi pengharapan kami. Kelak kami akan bersama-sama dengan kemuliaan Allah. Dan biarlah ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami di hari ini, kami mengerjakan bagian kami dengan baik. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.